Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Big Bang atau bahasa Indonesianya itu adalah ledakan dahsyat. Hal tersebut merupakan peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Pada teori Big Bang menyebutkan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Oh, jadi kayak gini teori Big Bang. Dan lengkap serta akurat mengenai Kak Els, alam semesta. nonton Marvel yuk sama Kak Kris. Ah, males banget baru rilis. Jaket kamu bagus banget, pinjem dong. Buat OOTD keren. Ah, baru juga. Kak Kris, masuk Kak Kris. Nanti malam aja deh kalau enggak. Nontonnya. Soalnya sekarang aku lagi asik banget nih nonton teori Big Bang. Kalau malam itu makin banyak orang susah kita dapat tiket, Neng. Coba lihat Kak. Gimana kalau beli tiketnya dari sekarang, tapi nontonnya malam? Di booking aja dulu. Masa teori Big Bang bisa ngalahin ini film Marvel? Parah banget sih Kak. Nah, itu sih sebenarnya aku juga bingung. Aku mau nanya deh sama Kak Kris. Kak duduk dulu, Kak. Nanya apa? Udah, sini aja nanya apa? Sepatu dulu. Emang bener ya, Kak? Alam semesta ini bisa membuktikan keberadaan Allah. Marvel sama universe ini itu sama. Wah, Apa tuh, Kak? At the dawn of the universe, Wow. there was nothing. And then, boom, Big Wow. Bang. There was a 5-element crystal, space, time, reality. Wow. Jadi satu. I am Thanos. I'm inevitable. Gitu sama. Seru banget. Antara Marvel sama kejadian ini sama gitu. Udah, ayo nonton. Ntar malam, Kak. Mending kita ngobrol-ngobrol dulu. iya Kak. Aduh. Kita tuh Kalian senang nih banget ya. kalau ngobrol sama Kak Kris. Nonton sama pastor Gram yang lain aja. Jadi gimana, Kak, mengenai pertanyaan aku tadi? Pertanyaan apaan? Emang benar alam semesta itu bisa membuktikan keberadaan Allah? Iya Kak. Ini pada prinsipnya ya, secara dasar bahwa sebetulnya ilmu pengetahuan pun tidak bisa secara pasti atau sepenuhnya memberikan bukti-bukti ataupun menyangkalnya. Gitu, menyangkalnya. Karena ilmu pengetahuan mempelajari dunia dan materi, ya sementara ada hal-hal yang tidak berupa material. Allah misalnya, Allah tidak material. Diri kita ada roh yang tidak material. Tapi walaupun begitu, alam bisa menunjukkan adanya sesuatu, seorang, entah apapun itu, di balik semua yang ada ini. Gitu sih. Wow. Misalnya nih ya, tadi ngomongin Big Bang. Big Bang. Big Bang. Nah ini kan kadang tiba-tiba cocok muncul duar gitu kan. Makanya kan bang kan. Duar itu meledak gitu maksudnya? Iya. Oh. Bang itu kan big besar. Bang duar gitu kan kayak gitu. Tapi apa yang menyebabkan terjadinya ini? Ya kan. Kalau berkeyakinan ada sebab dan akibat, ya kan? Ini kan akibat, ya kan? Jadi Iya. apa yang menyebabkannya? Kan gitu kan? Itu sebetulnya. Ini belum diketemukan atau belum ada konsensus yang pasti gitu. Apa yang menyebabkan terjadinya Big Bang ini?
gitu. Terus kemudian misalnya ini ada suns, matahari, ya kan, dalam salah satu dalam semesta, universe, galaksi, itu biasanya ada satu bintang besar gitu kan, sebagai sebagai pusatnya, sistemnya gitu kan. Dan kemudian ada di sekelilingnya ada planet-planet, misalnya sistem tata surya gitu kalau kita Bima Sakti gitu kan. Ini semuanya ini berputar, ini beredar, mempunyai kecepatan tertentu gitu kan. Terus kemudian lagi ada yang ada namanya benda angkasa namanya komet, komet gitu kan, yang beredar dengan kecepatan cahaya yang konstan gitu kan, yang mengunjungi bumi ini, melewati bumi ini dengan periode waktu tertentu gitu kan. Ini semuanya kayak ada pengaturan ya kan. Bumi misalnya, bumi berputar pada porosnya dalam hitungan tertentu. Dia mengelilingi matahari, berevolusi, itu juga dalam skala waktu tertentu. Planet-planet yang lainnya juga sama. Kemudian di masing-masing planet ada bulan, itu juga mempunyai yang sama. Jadi ini semua ada pengaturannya, ada yang ngatur. Wow. Wah, iya benar. Kalau ini semuanya ngatur dalam irama tertentu. Kalau kita irama tertentu gitu kan. Jadi siapa yang mengaturnya? Kayak acak, tapi bukan acak gitu kan, kayak gitu kan. Kayak seolah-olah itu kan di beberapa waktu gitu kan, karena ini kan kayak eclipse gitu kan. Kadang-kadang mendekat, kadang-kadang menjauh perputarannya gitu. Seolah-olah kan acak, tapi kan ternyata tidak acak, ternyata kan ada elipsnya gitu. Jadi siapa? Ada yang ngatur pastinya. Wow. Siapa yang ngatur gitu kan, kayak gitu. Kemudian tubuh kita ini, tubuh kita ini apa namanya? Ada yang namanya penemuan DNA dalam sel tubuh kita ini. Yang kemudian DNA ini itu kayak menyimpan semua informasi tentang kita. Yes. Gitu. Daripada perpustakaan atau ensiklopedia yang lain-lain. Gitu. Jadi kalau kalian ini ya, mati misalnya. Itu kalau ada satu replika, satu sisa diri kita misalnya, air liur saja ini ya, diketemukan gitu kan, ada dalam fosil gitu kan, misalnya ini sepotong rambutnya Nico ini ada dalam gumpalan batu yang menjadi fosil ribuan tahun ke depan gitu kan. Nah itu bisa ketahuan nih tuh Nico seperti apa dari hanya seujung selai rambut ding itu kan, kayak Thor dicabut rambutnya sih sama Dr. Strange ding itu kan. Ini bisa macam-macam tuh bikinnya gitu. Gitu tuh DNA. Gitu. Keren banget ya Kak. Ya, kemudian belum lagi pengalaman manusia gitu kan. Pengalaman manusia ya bisa membuktikan dan menunjuk pada adanya Allah. Orang-orang secara naluri percaya adanya hal-hal yang mutlak, tahu mana yang salah, tahu mana yang benar, bahkan tanpa ada yang mengajari itu. Kadang-kadang tanpa ada yang mengajari, mereka tahu salah atau tahu benar. Mereka juga tahu bahwa walaupun mereka nggak ngerti ya, mereka nggak ngerti untuk apa gitu kan, tapi mereka tahu harus berbuat sesuatu gitu kan. Ada sesuatu yang harus dituju. Kadang-kadang mereka bertanya, aku harus kemana ya? Tujuanku apa ya? Itu walaupun mereka nggak tahu loh. Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu ada gitu. Nah, kalau itu bukan seseorang yang menanamkannya di sana, siapa lagi gitu kan gitu. Wah. Kalau kita tidak mempunyai semuanya tadi itu, ya kita ini ya sama aja adalah ini sekumpulan neuron-neuron, jaringan-jaringan, gumpalan-gumpalan daging yang kayak tidak ada artinya gitu.
Gitu sih. Kemudian apa namanya ya? Salah satu argumennya adalah bahwa pribadi Yesus Kristus yang terbukti secara sejarah dia ada. Terbukti secara sejarah ada. Dan kemudian bagaimana Yesus ini memenuhi setiap nubuatan di masa lalu. Di masa lalu digenapi dalam Yesus Kristus. Bagaimana dia mulai dari lahir, kemudian berkarya di bumi, kemudian mati, salib, kemudian dibangkitkan, gitu. Itu semua bukti-bukti yang kuat bahwa ada sosok, ada pribadi yang sangat berkuasa, yang penuh kuasa. Bagaimana dia bisa mengatur semuanya ini sedemikian rupa. Itu sih dari bukti tadi, Big Bang teori, siapa yang menyebabkannya ada Big Bang, dan DNA yang Anda miliki yang membuat ada begitu banyak informasi. Siapa coba sekarang aja nih yang apa namanya, chips bukan kentang itu ya. Ya, yang ditanam. Iya gitu kan. Itu kan memuat informasi yang banyak banget. Tuh orang aja udah sangat heran ya. Itu DNA itu kecil banget itu kan. Kecil banget itu menyimpan informasi tentang diri kita. Itu kan sama kan. Kayak ada yang ada di punya ID card, KTP ataupun Peduli Lindungi yang punya itu kan menyimpan semua riwayat kesehatan Anda kemana-mana pergi itu kan. Itu gede itu kan. Nah ini DNA itu kecil banget. Cuma siapa itu yang ciptain semuanya itu, yang bisa bikin semuanya itu? Siapa? Gitu, kayak gitu. Kemudian pengalaman manusia tadi itu sejak kecil kita tahu nih, bisa membedakan mana yang baik buat kita, mana yang salah, mana yang benar, meskipun gak ada yang ngajarin. Siapa yang naruh di sana? Kayak gitu. Ya, benar. Kemudian tadi yang terakhir adalah pribadi Yesus Kristus yang terbukti dalam sejarah, yang sudah dinubuatkan, sudah diprediksikan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, dari lahirnya, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, bagaimana dia dikuburkan, bagaimana dia disalibkan, dan bagaimana hampir kalau dari 1-3 orang itu kalau bertemu dengan Yesus, berpapasan dengan Yesus, mereka menjadi percaya. Wow. Nah Kak, ini menarik nih Kak ngomongin tentang Yesus. Kalau kita kan banyaknya tahu karena berdasarkan pengalaman atau dilahirkan dari orang tua jadi Kristen ya Kak. Tapi ada nggak sih Kak orang yang sebelumnya nggak percaya dan bahkan dia ilmuwan gitu Kak. Tapi ketika dia cari tahu tentang Yesus, akhirnya dia jadi percaya Kak. Ya itu tidak menutup kemungkinan sih. Tidak menutup kemungkinan ada banyak orang-orang atau orang cerdik pandai, ilmuwan yang kemudian mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kamu mau belajar, kamu bisa cari itu ilmuwan-ilmuwan yang menekuni bidang apologetik gitu kan, kayak gitu. Itu ada banyak itu ilmuwan-ilmuwan seperti banyak sih sebetulnya. Aku udah lupa. Lennox Lewis salah satunya tuh seorang ilmuwan yang percaya kepada Tuhan gitu, kayak gitu. Wow. Kak, tapi kenapa sih Kak Alkitab tuh nggak nulis gitu Kak secara langsung kalau misalnya ya bumi ini diciptakan sebagai bukti Allah itu ada gitu Kak? Kenapa sih nggak langsung dikasih tahu terang-terangan seperti itu Kak? Itu yang menarik sih. Tapi ada ini sih, ada Alkitab mengatakan bahwa kemuliaan Allah itu menyembunyikan segala sesuatu dan kemuliaan Raja itu adalah mengungkapkan segala sesuatu, gitu kan. Jadi sebetulnya gini, sebetulnya Allah itu sudah mengungkapkan dirinya. Allah sebenarnya sudah mengungkapkan dirinya. Tuhan tuh nggak main rahasia-rahasiaan, gitu. Hanya gini, Tuhan itu ingin dideketin, bukan dideketin ya. Atau Tuhan itu dekat, jadi kita ingin kita juga dekat gitu kan. Dan kalau
mendekat itu artinya kan kita harus tahu dan kenal pribadi gitu kan. Bukan Allah yang mengumumkan diri gitu. Wah. Bahkan kalau kita paksakan mengumumkan dirinya pun, tadi lihat alam semesta ini menceritakan tentang Tuhan. Wow. Jadi sebetulnya salah juga kalau dikatakan kenapa Allah tidak menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya. Hanya seringkali kita tidak bisa menangkapnya. Gitu. Nah, iya, Udah nih, menonton aja kita nonton. Nanti Bentar, Kak, aku masih mau sabar, nanya, masih Kak. banyak pertanyaannya. Iya, aku masih menanya, Kak. Ini kan Kakak tadi bilang kita perlu mendekatkan diri sama Tuhan tuh, Kak. Tapi gimana caranya kita mau deketin diri sama Allah yang gak kelihatan, Kak? Kenapa dia nggak nunjukin dirinya aja gitu loh, Kak, biar kita bisa mendekatkan diri gitu. Kan udah dibilang Allah itu dekat. Kemudian Allah juga sudah menampakkan dirinya. Sejak zaman purbakala itu Allah sudah menampakkan dirinya. Dan kemudian tadi melalui Yesus Kristus, Yesus adalah kepenuhan ilahi. Jadi kalau pengen tahu tentang Allah, inilah Anda lihat Yesus Kristus, kenali Yesus Kristus, gitu kan. Jadi sejak dahulu sampai sekarang Allah itu apa? Allah itu adalah Yesus. Jika ingin tahu tentang Allah, kenalilah Yesus. Wah. Karena dalam Yesuslah kepenuhan kealahan ada di sana, kepenuhan keilahian ada di sana. Mendekat kepada Yesus. Dan Yesus sudah datang mendekat nih, anak cintanya pada dunia ini, maka anaknya yang tunggal. Datang Tuhan nih dekat pada kita. Bukan hanya kita deketin Allah. Allah melalui Yesus sudah deketin kita. Kurang apa coba? Bener, Kak. Emang dia mau, Kak, ngedeketin kita? Padahal kan dia Allah yang besar banget gitu loh, Kak. Duduk bareng atau ngobrol bareng gitu sama kita bisa? Bisa. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Kalau kita pengen tahu Allah seperti apa, lihatlah Yesus. Jadi kita bukan kemudian membayang-bayangkan, oh Allah tuh gini-gini. Tidak. Sejak dari dulu, Allah itu ada. Dan gambarannya makin jelas saat mengungkapkan dirinya, menampakkan dirinya, menjelma, berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Itulah Allah. Wow. Dan seperti apa manusia itu? Seharusnya seperti Yesuslah manusia itu. Kalau kamu ingin jadi seperti apa seperti manusia, jadilah seperti Yesus. Nah, kalau Yesus dalam rupa manusia, dia bisa mendekati siapa saja, maka kita pun bisa mendekati siapa saja. Dan Yesus didekatin siapa saja. Sejarah mencatat, para penulis Injil mencatat. Jadi, kita bisa mendekat kepada Yesus kapan saja, di mana saja. Dan bahkan Yesus mengatakan bahwa ketika Matius bilang itu, jadi kapan Tuhan ini kami bertemu dengan Tuhan itu kan, saat kamu memperhatikan yang kecil di antaramu, kamu melakukannya itu untuk diriku. Saat kamu melihat orang yang kehausan, kamu berikan segelas air, kamu melakukannya buat diriku. Saat kamu bertemu dengan orang yang gak punya baju, kamu berikan baju kepada mereka, kamu melakukannya itu untuk diriku. Saat kamu mengunjungi orang yang terpenjara, kamu melakukannya untuk diriku. Gitu. Jadi sederhana kan? Jadi Kristen itu sederhana. Kita bisa bertemu Tuhan di mana saja, kapan saja. Kita bisa merasakan Tuhan. Tuhan itu nyata kapan saja, di mana saja. Kita lihat kepada Yesus. Wow. Nah Kak, ngomongin ketemu Tuhan nih Kak. Wow, itu tadi. Nih teman aku cerita Kak, dia bilang dia ketemu Tuhan dan akhirnya percaya kalau Tuhan itu ada karena dia pernah mimpi nih Kak. Ketemu sama orang berjubah putih, bercahaya. Nah, tapi aku kurang yakin tuh Kak. Emang bener ya Kak, kalau kita mimpi ketemu orang yang bercahaya banget, berjubah putih, itu adalah Allah? Emang itu bisa terjadi, Kak?
aku sih gini, aku tidak mendiskon apapun ya, membatasi apapun. Jadi jangan batasi. Jangan batasi. Jangan batasi Allah dalam berkarya. Ini yang pertama kuncinya. Yang kedua, apa namanya? Periksa atau cek segala sesuatu. Ini kedua gitu kan. Jadi dengan fenomena tadi, nggak usah. Kan ada yang mengatakan bahwa di Yoel tuh teruna-teruna akan mendapat, ada bawa Alkitab gak sih? Enggak. Kita ngomongin saya, buka Alkitab biar Kristen. Joel, Nabi Yoel. Nih, kemudian pada hari itu, daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak laki-laki dan perempuan-perempuan berbuat orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Joel berapa tuh, Kak? Joel 2. Ayat 28. 28. Iya. Ada mimpi, ada penglihatan. Makanya aku tidak membatasi kalau Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui mimpi maupun melalui penglihatan. Wow. Jadi jangan curiga dulu gitu kan. Jangan curiga dulu, karena Tuhan bisa berbuat apa saja. Kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, datang ke dunia ini, Iya, benar. berkarya, lahir, mati, disalibkan, mati dan dibangkitkan, masa kita membatasi bahwa Tuhan tidak bisa mendatangi kita lewat mimpi maupun penglihatan? Benar-benar. Tapi sekali lagi, kita juga tidak bisa menuntut Tuhan untuk bertindak sesuai dengan mau kita. Tuhan, ini Elsa nih, Tuhan temanku kan dapat mimpi, ada orang putih ya bercahaya gitu kan, aku mau dong. Kita nggak bisa gitu, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kita harus begitu gitu. Tuhan akan approach kita dengan cara yang berbeda. Kita juga approach hadirat Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Makanya cek segala sesuatu. Kayak tadi, tidak juga mudah percaya, juga tidak mudah, atau tidak terlalu buru-buru untuk percaya gitu kan. Jadi segala sesuatunya harus dicek gitu kan. Cek lagi, benar tidak sih gitu kan. Karena Oh iya benar. terus lihatlah motivasinya apa sih gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang mendapat mimpi yang sekedar pengen viral dan segala macamnya. Nanti tiba-tiba di luar ketika belakangan ketika minta dibuktikan nggak bisa. Jadi yang kayak gitu-gitu nggak perlu ditolak mentah-mentah, juga tidak diterima dengan serta-merta, tapi tetap kita cek segala satunya. Minta kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Wow. Dan roh yang bisa membedakan semuanya itu, gitu. Tapi tetap Elsa, bahwa Tuhan bisa menampakkan dirinya atau bisa berkarya atau bisa berbuat apa saja yang tak pernah kita pikirkan melalui mimpi atau penglihatan. Nah, berarti Kak, untuk bisa ngecek segala sesuatu itu, kita harus belajarnya dari mana dong, Kak? So, Ken, read Bible itu jelas sih. Read Bible. Karena pertama itu kan, Tuhan berkarya, dicatat oleh orang-orangnya. Bible itu kan isinya, kitab-kitab itu kan saksi-saksi yang tadi mengalami Tuhan. Wow. Saksi yang mengalami Tuhan. Jadi dari mereka kita bisa melihat polanya gitu kan. Udah pernah belum sih terjadi sih gitu sih. Meskipun belum pernah terjadi, tapi kita bisa lihat kayaknya kalau Tuhan bisa bikin extraordinary di sana, ya, Tuhan bisa bikin extraordinary di sini dan sekarang kayak gitu. Wow. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau menemukan fenomena-fenomena seperti itu, ya diskusikan, kayak kalian diskusikan dengan abang ini. Kalian bisa diskusikan teman-temanmu, katakan, tanyakan pada
orang-orang yang lebih tahu, orang-orang yang lebih ngerti, orang-orang yang suka belajar gitu. Jangan dipendam sendiri, kalau tidak tahu ya ditanyakan gitu. Seperti kita ini saat ini. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kalau kalian pengen terus belajar, ada hal yang baru yang saat ini kita belajar tentang bagaimana sih kita mengetahui bahwa Allah itu ada, dan kemudian bagaimana kita menjawab pertanyaan orang-orang tentang kebenaran Alkitab. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar banyak bersama dengan Nico dan Elsa. Dan teman-teman bisa tentunya terus belajar ya bersama dengan kita dengan menghubungi nomor WA yang ada di bawah ini, yang ada di layar. Dan kami akan senang sekali berdiskusi dengan kalian semua lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi bersama kalian dan kita lah tentunya. Dan juga khusus bagi sahabat-sahabat yang telah bergabung dengan komunitas dan mengisi form melalui link QR code yang tertera di layar ini gara-gara mau nonton gak jadi ini. Sahabat bersempatan untuk mendapatkan Alkitab Rahilah Hidup secara gratis, dan tentunya Anda semua bisa mendownload aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS maupun di Android. Alkitab ini membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam lagi, baik sendiri, terutama dalam komunitas para sahabat semua. Bahkan Alkitab ini keren nih, diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang sangat membantu setiap pemimpin dan anggota kelompoknya untuk menjadi mentor yang lebih baik lagi. Jadi kalian semua nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitasmu melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit seperti yang dilemparkan oleh Nico dan Elsa di hari ini. Alkitab Rahilah Hidup bisa membantu kalian semua. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Rahilah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.